Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kids, apa kabar kalian? Oke, kita bertemu kembali dengan pelajaran life skill. Jika tema 1 kemarin kita tentang mandiri belajar, kemudian tema kedua kita menguatkan akidah sekaligus menanamkan cinta tanah air, maka di tema ketiga ini kita akan belajar bagaimana cara bersikap dengan orang lain, atau bahasa yang kita sebut bahasa yang kita sebut sehari-hari sebagai akhlak. Oke, akhlak kepada orang lain. Mau tahu penjelasan lebih lengkapnya? Oke, siapkan alat tulis kalian. Baik anak-anak, kita akan mulai belajar kita dengan menyimak surat Al-Maidah ayat 2 serta surat Al-Hujurat ayat 12. Oke. Baik, kita awali dengan membaca surat Al-Maidah ayat 2. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Oke, yang artinya adalah dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong kamu dalam berbuat dosa dan permusuhan. Surat Al-Maidah ayat 2. Jadi Allah memerintahkan kita melalui surat Al-Maidah ayat 2 ini dua hal. Yang pertama, kita diperintahkan untuk tolong menolong dalam hal kebaikan dan dalam hal takwa. Kemudian yang kedua, Allah melarang kita untuk tolong menolong dalam hal berbuat dosa dan permusuhan. Seperti itu. Apa artinya anak-anak? Bahwa kita wajib untuk menjalin kerjasama dan tolong menolong kepada sesama muslim dalam hal kebaikan dan takwa, apapun itu ya. Misalnya dengan teman kalian, ada teman kalian yang kesulitan memahami matematika misalnya, dan kemudian meminta bantuan kepada kalian, maka kalian wajib untuk menolong teman kalian supaya teman kalian itu bisa paham. Oke. Itu ya, menolong dalam hal kebaikan. Nah, tapi di sisi lain ada perintah yang kedua, jangan lupa dan jangan tolong menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan permusuhan. Maksudnya seperti apa? Misalnya sama-sama tidak bisa matematika. Kalau tadi tidak bisa matematika, tanya caranya matematika. Yang kedua, kasus kedua, tidak bisa matematika, tapi ketika ujian, ketika ujian teman kalian tidak bisa matematika, tanya kepada kalian. Apakah ini dikatakan tolong menolong dalam hal kebaikan? Tidak. Oke. Ketika ujian, ketika ada aturan bahwa harus mengerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh bekerja sama, maka itu yang harus kita pegang. Jadi ketika ada teman kita yang kesulitan matematika ketika ujian, maka kita tidak diperkenankan untuk tolong menolong dalam hal berbuat dosa, karena itu sama dengan kita tidak jujur. Kita mendorong teman kita untuk tidak jujur, dan otomatis kita juga terlibat dalam ketidakjujuran teman kita. Seperti itu. Bisa dipahami? Ya. Contoh yang lainnya, misalnya ada teman kalian yang mengajak kalian untuk bolos tidak ikut Zoom, misalnya Zoom Umi misalnya. Gak usah melu Umi, males gak usah melu Umi, yuk bareng sama aku. Misalnya seperti itu. Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian mengikuti ajakan teman kalian? Oke? Ataukah kalian menolak ajakan teman kalian? Baik, setelah surat Al-Maidah ayat 2, kita akan beralih ke surat Al-Hujurat ayat 12. Silakan dicari di Al-Quran kalian, surat Al-Hujurat ayat 12. Oke, sudah? Kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'd
Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lainnya. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Baik, alhamdulillah. Banyak sekali yang kita ambil dari surat Al-Hujurat ayat 12 ini ya. Yang pertama ya, kita diseru oleh Allah dalam surat ini, wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang merasa beriman, maka kalian disuruh dalam surat ini, jauhilah kalian sebagian dari prasangka. Prasangka di sini adalah prasangka yang buruk ya, suudzon. Nah, tidak boleh suudzon kepada orang lain. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Ya, oke. Hati-hati dengan prasangka buruk kita kepada teman kita, orang tua kita, adik kita, kakak kita, tetangga kita, ya, dan sebagainya. Yang kedua, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Ya. Jadi mencari-cari kesalahan orang lain. Jadi sukanya mencari-cari kesalahan dari teman kita, padahal teman kita itu sudah benar. Ya mungkin ada salahnya lah teman kita, tapi kita kayaknya karena kita sudah tidak suka dengan teman kita ya, jadinya kita cari-cari kesalahannya. Oh enggak kok, dia pasti nyontek, dia dapat bagus, dia pasti nyontek, padahal sebenarnya dia tidak nyontek, seperti itu, gitu ya. Dan yang ketiga, dan janganlah kamu menggunjing, ghibah. Hati-hati, ghibah alias membicarakan keburukan orang lain, artinya membicarakan orang lain ya. Apabila yang kita bicarakan itu benar ya, dan itu orang lain tidak suka, orang yang kita bicarakan itu tidak suka, maka jatuhnya ghibah. Namun apabila kita membicarakan orang lain tadi itu adalah salah, maka jatuhnya adalah fitnah, begitu. Jadi hati-hati dengan yang namanya menggunjing. Kalau dia benar, dia akan jatuh kepada ghibah. Kalau dia salah, maka dia akan jatuh kepada fitnah. Ya, hati-hati dalam menceritakan segala sesuatu tentang orang lain kepada orang lain. Ya lagi. Akhir ini sedang tayang film yang mempopulerkan yang namanya ghibah di atas truk, seperti itu. Ya sebetulnya itu menyedihkan sekali bagi ustadzah, apalagi di situ settingannya adalah ibu-ibu yang berkerudung ya, ibu-ibu yang berkerudung. Jadi seolah-olah ibu-ibu yang berkerudung itu stigmanya adalah orang-orang yang suka ngerumpi gitu ya, suka ghibah. Naudzubillah amin dalik. Hati-hati ya. Sedih sudah melihat seperti itu, tapi semoga kita bisa membuktikan bahwa kita yang berkerudung itu bisa menjaga lisan kita dengan baik. Oke, sip. Oke. Baik anak-anak, alhamdulillah cukup pelajaran kita kali ini. Silahkan tulis di kolom komentar pada video ini yang ada di bawah ini, akhlak apa saja yang telah kita pelajari melalui video ini. Ya, ada banyak ya yang sudah kita pelajari melalui video ini. Kemudian dari akhlak itu, satu akhlak saja yang ingin kalian kemudian dari semua akhlak yang kalian tulis tadi itu, pilih satu akhlak yang akan kalian perbaiki dalam waktu sepekan. Oke? Yang akan ingin kalian perbaiki dalam waktu sepekan. Oke? Bisa dipahami? Silakan tulis di kolom komentar YouTube. Tulisan kalian di kolom komentar YouTube akan menjadi nilai tugas pada pembelajaran kita kali ini. Oke, cukup dari Ustadzah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.